Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang kita memasuki tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Ananda, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, alurnya seperti berikut ini ya. Disimak baik-baik. Ikan hasil tangkapan nelayan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Kemudian dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Kemudian penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, kemudian ikan siap diolah untuk dikonsumsi. Itulah alur dari mana ikan berasal sampai bisa kita makan ya Ananda. Selanjutnya Ananda, dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu tentang apa jenis kegiatan ekonomi tersebut. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Yang kedua, apa jenis barang yang diperjualbelikan? Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan apa yang terlibat pada kegiatan tersebut? Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Yang keempat, hasil apa yang ada dari setiap pekerjaan? Nelayan menghasilkan ikan. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Tukang angkut barang mendapat upah dari pengangkutan. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Nah Ananda, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ayo kita diskusikan. Ananda, coba kalian perhatikan berikut ini adalah beberapa gambar yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Pada gambar pertama terlihat sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu menolong teman yang mengalami musibah. Kemudian pada gambar kedua, hal itu juga mencerminkan sikap sila kedua, yaitu membantu orang yang kesusahan. Dan pada gambar ketiga, hal ini juga mencerminkan sikap kedua Pancasila, yaitu memberikan kesempatan orang lain untuk bertanya atau berbicara. Ananda, apakah kalian masih ingat bunyi sila kedua dari Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah simbol dari sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Itulah arti dari simbol sila kedua Pancasila. Selanjutnya, berikut ini adalah makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain bahwa setiap manusia setara dan sejajar. Makna yang kedua bahwa manusia beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Makna yang ketiga anti penjajahan. Dan makna yang keempat adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah Ananda, kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah membahas materi tentang pekerjaan di sekitarku. Tadi ada nelayan, tukang angkut barang atau jasa, penjual ikan, dan sebagainya. Tadi juga ada yang namanya kegiatan ekonomi. Ada ingat kegiatan ekonomi itu apa? Ya benar, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang melibatkan penjual barang dengan pembeli barang. Selanjutnya kita tadi membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan memiliki simbol yaitu rantai.
Nah, Ananda, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Tetap semangat Ananda yang soleh dan soleha. Ananda, apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Namun sebelumnya, kalian baca kembali cerita berikut ini dengan seksama ya. Cerita ini berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, Ananda, setelah membaca cerita tersebut, coba kalian tuliskan pesan moral apa yang terkandung dalam cerita itu. Kita tuliskan berikut ini. Bahwa manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Itulah contoh pesan moral dari cerita tadi ya. Kalian bisa menuliskan pesan moral berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Berikut ini adalah contoh komentar yang bisa kalian tuliskan. Bahwa sebagai manusia biasa kita tidak boleh sombong, karena sebagai manusia kita hanyalah makhluk yang lemah. Nah, Ananda, sikap apa yang perlu kita contoh dari cerita tadi? Ada sikap yang baik ya, antara lain bahwa Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian sikap yang kedua, Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Selanjutnya, ada juga sikap yang tidak baik yang tidak perlu kita contoh ya dari cerita tadi. Yang pertama yaitu manusia merusak lingkungan hutan bakau, tempat tinggal hewan. Kemudian, sikap tidak baik kedua lainnya bahwa manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas sehingga mengakibatkan hutan bakau dan habitatnya menjadi terganggu. Ananda, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut ini ya. Kalian bisa menuliskan contoh-contoh sikap baik, kemudian yang bukan contoh sikap baik, ciri-ciri sikap baik, dan juga kesimpulannya seperti berikut ini. Sikap baik contohnya antara lain: pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Selanjutnya, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Selanjutnya, berikut ini adalah yang bukan merupakan contoh sikap baik. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mau bertegur sapa. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap masalah orang lain. Selanjutnya, berikut ini adalah ciri-ciri dari sikap baik. Di antaranya, tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dan berpikir positif. Kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Nah, Ananda, kesimpulan pada pembelajaran 6 ini, tadi kalian sudah membaca teks Taman Bermain yang Hilang bukan? Jadi pesan moral dari cerita tersebut adalah manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Lalu bagaimana sikap baik kita dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dari sikap baik yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Contoh tidak baik yang pertama,
membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mau bertegur sapa. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap masalah orang lain. Nah, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.